السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, berulang kali dan sering kali Allah Jalla Jalaluhu dalam kitabnya memanggil secara khusus orang-orang yang beriman. Sekuat apapun iman seseorang, tetap
Dia adalah makhluk yang lemah. Dia pelupa. Dan dia akan berbuat dosa. Maka Allah mengingatkan orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Tidak ada jaminan bahwa yang sholat di shaf pertama ini akan mati dalam kondisi Islam. Tidak ada jaminan yang lahir Muslim, tumbuh besar sekolah di sekolah Islam, dia akan mati dalam kondisi Islam. Tidak ada jaminan. Allah memerintahkan kepada kita untuk terus berusaha, berupaya, berdoa dan memohon. Tidak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. 17 kali sedikitnya kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengatakan dalam doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa tatkala Allah berikan apa yang diinginkan, tatkala mimpinya menjadi kenyataan, tatkala 11 bintang, mentari dan rembulan sujud untuknya, beliau berdoa mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Ahibbati fillah, bagaimana pandangan kita akan dunia ini tatkala kita bangun dari tidur kita, tatkala kita meninggalkan rumah kita untuk bekerja, tatkala kita sibuk bergelut mengumpulkan harta, berburu karir. Apa sebenarnya yang ada di benak kita yang sekarang sedang kuliah? Bagaimana cara engkau memandang dunia yang hari ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia? Ahibati fillah, yang memandang dunia sebagai tujuan, maka mimpinya adalah dunia. Maka semua upaya dan usaha, perjuangan dan pengorbanan dia hanya untuk dunia. Karena dia berpikir dunia adalah tujuan. Berapa sih nilai dunia ini? Berapa nilai jabatan seorang presiden yang diburu oleh manusia? Berapa nilai jabatan seorang gubernur? Berapa harganya? Berapa nilai seorang wali kota umpamanya tatkala dia ingin berjuang untuk duduk di kursi itu? Berapa nilainya? Berapa yang akan dia keluarkan dari harta, energi, waktu, usaha dan doa-doa dia? Tatkala dia memandang itu sebagai tujuan, maka semua energinya, semua hartanya, semua doanya hanya untuk yang dia inginkan. Kita lupa bahwa dunia ini tidak bernilai, jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, la mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempat pecut kalian di surga, yang mungkin hanya 1 meter, bukan ratusan hektar, bukan ribuan hektar, bukan jutaan hektar, hanya tempat untuk meletakkan pecut. Fil jannah, di surga. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan yang ada di dalam.
Nabi SAW berusaha untuk memahamkan para sahabatnya tentang hakikat dunia ini, agar kita tahu kita hanya sebentar di sini. Kita tidak lama. Rumah yang kita tempati akan ditempatin orang lain. Kursi yang kita dudukin akan ada penggantinya nanti. Kata Nabi SAW, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Permisalan dunia dengan akhirat itu seperti seorang yang meletakkan satu jarinya di lautan. Ketika antum berangkat ke laut, ke pantai, antum taruh jari antum, antum lihat yang ada di jari kita, itulah dunia yang kita berebut untuk mendapatkannya. Sedangkan samudra lepas yang kita lihat itu akhirat, jemaah. Tapi kata Allah Azza wa Jal, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Berapa persen dari waktu kita yang untuk akhirat kita? Berapa sering kita datang ke rumah Allah Azza wa Jal? Betapa sering kita membaca Al-Quran? Coba kita lihat. Kita lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya, diceritakan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, bahwa pernah Nabi SAW dijamu oleh seorang badui ketika beliau lewat ke kampungnya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada badui ini, "Idza ji'ta al-Madinah fa'tina." Kalau engkau datang ke kota Madinah, engkau kunjungin aku, kata Nabi SAW. Nabi ingin membalas kebaikan orang ini. Akhirnya pada suatu hari, datanglah orang badui ini ke kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW ingin membalas budi baik dia menjamu Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Sal hajatak, sal hajatak, silahkan kau minta keperluanmu. Bagaimana tatkala antum, tatkala kita di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan kepada kita, sal hajatak, kau mau apa? Kau minta. Engkau minta keperluan. Kira-kira kita akan minta apa? Kita akan minta mimpi kita. Kita akan minta cita-cita kita. Dan semua orang memiliki cita-cita yang berbeda. Badui ini mengatakan kepada Nabi SAW, ada kesempatan di depan Rasul SAW, maka dia mengatakan, naqah arkabuha wa a'nuzun yahlubuha ahli. Aku minta seekor onta betina yang bisa dikendarai. Dan dari 100 ekor onta belum tentu ada satu yang bisa dikendarai. Dia minta onta yang terbaik. Kemudian dia minta beberapa ekor kambing yang bisa diperah susunya oleh keluarga. Mungkin sebagian kita berpikir permintaan orang ini banyak. Kalau ada orang datang ke rumah antum, kemudian antum kata, antum minta apa? Ana minta mobil antum yang di depan sana. Ana minta kendaraan antum yang ada di garasi. Ana minta motor antum. Mungkin kita akan berpikir permintaan orang ini banyak. Kata Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, setelah mereka mendengar ada badui yang minta onta, minta beberapa ekor kambing, beliau SAW mengatakan, ayajizu ahadukum an yakuna mithlu ajuzi bani Israel.
Apakah kalian nggak bisa menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel? Nggak bisa kalian menjadi wanita tua seperti wanita tua itu? Apa kata para sahabat? Wa ma ajuzu Bani Israel. Apa cerita wanita renta, wanita yang tua dari kalangan Bani Israel? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wad din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa imamil muttaqin Qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina Wa maulana وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Jamaah rahimakumullah, apa cerita wanita tua dari kalangan Bani Israel yang Nabi kita alaihi salatu wassalam memotivasi para sahabatnya untuk menjadi seperti wanita tua renta dari kalangan Bani Israel. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bercerita bahwa tatkala Allah azza wa jal memerintahkan Nabi Musa untuk pergi meninggalkan Mesir di malam hari, tahu-tahu Nabi Musa tersesat bersama Bani Israel. Maka Nabi Musa bertanya kepada mereka, "Mahadha?" Apa ini, kata dia. Kok bisa kita tersesat? Padahal jalan sudah direncanakan, tapi mereka tidak menemukan jalan pelarian tersebut. Lalu akhirnya sesepuh Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, Inna Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam ketika hendak meninggal dunia, akhadha alaina mawthiqan an la nakhruj illa bi'idhamih. Nabi Yusuf berpesan bahwa kita nggak boleh meninggalkan Mesir kecuali kita membawa jasadnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Musa, wa man yadri qabra Yusuf? Siapa yang tahu dengan lokasi kuburannya Nabi Yusuf? Kata mereka, nggak ada. Tidak ada yang tahu di Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu, nggak ada yang tahu. Illa ajuz, kecuali ada satu wanita tua renta yang tersisa. Hanya dia yang tahu di mana kuburan Nabi Yusuf. Fa arsala ilaiha faja'at, maka dipanggil wanita tua ini. Lalu dia datang menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan sebagai seorang nabi, sebagai seorang kalimur rahman, dia mengatakan, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Nabi Yusuf. Ternyata wanita tua ini tidak mau. Tidak mau memberitahu kecuali kemauannya dipenuhi. Dia mengatakan, hatta tu'tiyani hukmi, sampai syarat yang aku minta engkau kasih, maka aku kasih tahu engkau di mana kuburan Yusuf. Kata Nabi Musa alaihissalam, wa ma hukmuki? Apa kemauanmu? Apa tuntutanmu? Wanita yang tua renta ini
Mungkin orang berpikir dia akan meminta bagaimana muda kembali, bagaimana memiliki harta yang berlimpah ruah, bagaimana memiliki beberapa ekor onta, kambing, rumah. Tidak. Dan ini yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa enggak bisa kalian menjadi seperti wanita tua ini? Nabi Musa bertanya kepada dia, "Wa ma hukmuki?" Apa tuntutanmu? Wanita tua ini dengan lirih mengatakan, "Akunu ma'aka fil jannah." Aku bersamamu di surga. Dia hanya minta aku bersamamu di surga. Bas aku nggak minta yang lainnya. Dia tahu dunia ini fana. Ada apa aku punya harta yang berlimpah ruah? Ada apa aku kembali muda kalau aku bakal mati menjadi bangkai dan meninggalkan dunia selama-lamanya? Dia minta kehidupan yang abadi. Dia minta kenikmatan yang tiada taranya. Maka Nabi Musa alaihi salam merasa permintaan wanita ini berat. Dia tanya, apa selain itu? Kata dia, kalah. Itu permintaanku. Kalau perempuan ini tidak ngasih tahu, maka Bani Israel gak akan bisa meninggalkan Mesir. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Ani'ti hukmaha." Berikan tuntutan dia. Akhirnya perempuan ini berangkat menuju tempat genangan air. Lalu dia berkata, "Anzibu," keringkan tempat air ini. Maka kemudian dikeringkan. Setelah kering, perempuan ini menunjuk ke satu tempat, gali di tempat ini. Digalilah jamaah tempat itu. Dan ditemukan jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Karena bumi tidak memakan jasad para nabi. Ketika diangkat jasad Nabi Yusuf, jalan menuju pelarian itu terang benderang. Ahibati fillah, jangan tertipu dengan dunia. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai umat manusia, kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya janji Allah itu benar. Kita akan mati. Dan kita sudah melihat orang tua kita mati. Kita melihat nenek moyang kita mati. Kita melihat orang-orang sukses dan kaya mati. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun, jemaah. Para nabi mati. Sebagaimana Fir'aun mati. Maka Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur." Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dan jangan sampai kalian mau ditipu dengan tukang tipu, iblis alaihi la'natullah. Yang dia selalu membisikkan kepada kita untuk berambisi dunia, untuk mendapatkan lebih. Silahkan kau cari dunia. Tapi ingat, itu bukan tujuan kita. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah menciptakan bumi ini landai. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kalian silahkan berjalan di gunungnya, di lerengnya, dimanapun kalian, makan dari rizki yang Allah berikan. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur. Tujuan akhir kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dunia hanya ladang, dunia hanya jembatan. Maka sesuai kita menilai dunia, sesuai dengan itu usaha dan mimpi kita. Aqulu qawli hadha, jamaah rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. ربنا أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.